Selamat pagi, shalom saudara-saudara, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat bertemu kembali di pagi doa pagi online. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan, kita mau angkat persembahan kita. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu, Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur
sekali lagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ya dalam kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan nama-Nya. Di saat ini, di tempat ini, namanya Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang ajaib, nama yang agung, layak disembah selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami perlu kasih-Mu Tuhan, hari demi hari, waktu berganti waktu Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan melalui sabda dan firman yang akan disampaikan pada pagi hari Tuhan. Kau berkati ya Tuhan yang menyampaikannya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar hanya berasal daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Hai dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Memenangkan jiwa bagi Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menangkan bagi Kristus jiwa-jiwa yang ada? Simpel saja, kita buka dalam Matius 18 ayat yang ke-12 sampai 14. Matius 18 ayat yang ke-12 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidaklah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Jadi bagaimana caranya kita memenangkan jiwa bagi Kristus? Satu, gampang, mencari kok. Mencari jiwa yang tersesat. Di sini dikatakan mencari yang tersesat itu. Jadi jiwa itu ada dua. Jiwa yang tersesat atau hilang dan jiwa yang belum percaya Tuhan Yesus. Nah, di sini konteksnya jiwa yang tersesat atau yang terhilang. Nah, waktu saya pelayanan di youth, saya dulu pernah jadi youth pastor, pernah jadi ketua asrama juga, bahkan pernah mengajar di dunia sekolah Alkitab juga. Nah, saya waktu itu jadi youth pastor, saya itu sering tilik kepada mahasiswa-mahasiswi perawat yang ada di Manahan sana. Karena kita menjangkau jiwa-jiwa itu, karena di Solo itu ternyata banyak mahasiswa-mahasiswi yang diutus dari daerahnya masing-masing. Misalkan ini perawat ya, mahasiswa perawat dari Kalimantan. Ada lagi orang Riau, mereka itu dikasih asrama. Jadi ternyata dari provinsi-provinsi itu banyak mereka mengutus mahasiswa-mahasiswa ke
ke Jogja, ke Solo, kemana lah. Mereka dikasih asrama. Dan mereka tidak punya tempat ibadah. Nah, saya cari itu. Nah, kita rekrut mereka. Dan akhirnya mereka jadi youth, jadi anggota youth di tempat kita pada waktu itu. Dan mereka ibadah. Kita cari. Ketika mereka tidak datang, kita samperin. Kenapa tidak datang, friend? Dan akhirnya ketika saya menikah pun, mereka-mereka yang bawa, seserahan itu, anak-anak youth tadi itu. Jadi saya nikah, orang tua saya nggak ada di Solo, orang tua saya dari Sumatera, anak-anak mahasiswa itu yang jadi pengantar seserahan pernikahan saya, anak-anak youth tadi itu. Nah, jadi saudara-saudara terkasih yang dalam nama Yesus, untuk menjangkau jiwa-jiwa atau menangkan jiwa, mencari domba yang tersesat, yang pertama itu dulu aja. Yang tersesat banyak kok, yang terhilang banyak kok. Kalau yang belum percaya Yesus itu banyak lagi, tapi yang terhilang dulu aja. Perhatikan di ayat ke-12 ya, mencari yang sesat itu. Jadi digambarkan kalau ada 100 ekor, satu yang tersesat, kita mementingkan yang tersesat apa yang 99 ekor? Pasti memikirkan yang tersesat. Adakah gereja, adakah orang percaya mencari yang 1 ekor itu? Satu aja dulu ya, satu dulu. Adakah gereja, orang percaya mencari domba yang sesat? Satu dulu aja. 99 ekor dombanya dibiarin dulu aja. Yang satu aja dulu dicari. Nah, di Solo tuh banyak mahasiswa-mahasiswi yang mereka tidak tahu tempat ibadahnya kemana. Kalaupun mereka ibadah, ya kadang ibadah sekali sebulan, kadang mereka ibadah nggak jelas. Banyak mahasiswa-mahasiswi di Solo. Khususnya dari berbagai macam, dari Papua, dari NTT, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Riau juga ada, saya pernah ketemu juga. Dari Kupang juga ada, saya pernah ngomong dari Alor juga ada, mahasiswa-mahasiswa diutus dari sana, saya pernah berbincang-bincang. Dan mereka tidak punya gereja loh. Mereka itu perlu tempat ibadah, anak-anak youth. Nah, saudara yang terkasih, Yesus mencari yang satu tadi hilang. Satu aja dicari Tuhan Yesus loh ya. Satu loh, itu dicari Tuhan Yesus. Adakah kita hari-hari ini, gue kok suyar atau nang gereja, bawa esken, nang gereja nganyal ke, pundak nang gereja mesti nyanyi gitu. Aku rasa seneng karo rupane. Nggak boleh gitu. Yesus aja satu tersesat dicari loh. Masa kita udah dapat kita lepeh? Kan nggak boleh seperti begitu. Yesus satu aja dicari loh. Meninggalkan yang 99. Artinya apa? Satu jiwa yang tersesat, yang terhilang, itu begitu berharga di mata Tuhan. Kalau ada tetangga kanan kiri kita yang belum ke gereja, justru lama meninggalkan Tuhan, ajak mereka ke gereja. Itu caranya. Karena memang banyak orang-orang Kristen yang masih ogah-ogahan ke gereja. Mereka lama-lama bisa hilang. Bukan cuma hilang, tersesat. Bukan tersesat, mati tanpa percaya. Kenapa? Karena mereka semakin jauh. Semakin jauh daripada Tuhan. Terlelap dengan gemerlapnya dunia sekarang ini. Wow, perhatikan. Untuk memenangkan jiwa, cuma satu caranya gampang. Cari jiwa-jiwa. Ya memang ada sih orang-orang tertentu yang motivasinya lain. Saya dulu pernah ketemu dengan ibu, Pak, nang gerejamu, aku gelem nang gerejamu Pak, tapi anakku bayaran sekolah sih. Wele, kau kan bayaran sekolah anakmu, lah aku tugasmu apa? Dua anak kok orang gelem bayar sekolah, kau aku bayar sekolah anakmu, tapi aku gelem nang gerejamu. Walah, lah itu motivasinya ada seperti itu. Tapi kita sebagai orang percaya, mari kita minta hikmat kepada Tuhan. Mereka itu berharga. Perhatikan ya. Satu pun dicari Tuhan Yesus, meninggalkan 99. Mereka pun berharga. Mereka tersesat, mereka terhilang. Jangan sampai mereka hilang di tengah hutan, gak tahu kemana, akhirnya mereka binasa oleh kedegilan hati mereka. Ini tugas gereja dan tugas kita, tugas orang percaya. Tugas kita semua. Cari orang-orang yang belum atau yang sudah gereja tapi lama meninggalkannya. Malah dia sibuk dengan mancing, sibuk dengan dunia pekerjaannya. Kan banyak sekali orang-orang seperti itu. Kristen Natal namanya. Kalau Natal baru datang, kalau Paskah baru datang, kalau enggak menghilang. Begitu nanti ada masalah, ada urusan gereja, Pak Pendeta tolong, saya gereja di sini Pak, ini kartu jemaat saya, cuman udah lama banget enggak gereja, udah 20 tahun lah. Itu loh. Orang-orang seperti ini kan tersesat, terhilang. Mari kita mentori, mari kita dampingi, kita arahkan, ajak ke gereja. Itu caranya kita memenangkan jiwa bagi Kristus. Yang tersesat dulu, yang terhilang dulu. Mereka perlu dimenangkan. Kenapa? Karena mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka perlu yang namanya Injil tadi. Wow. Nah, bagaimana caranya? Yang kedua, teladan. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16.
Bagaimana caranya kita menjangkau jiwa? Yang kedua adalah teladan. Perhatikan ya, Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Perhatikan, yang baik, bayangkan loh ya, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya ulangi lagi ya, ini menarik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Wah, perhatikan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik loh ya, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Poin yang kedua, untuk kita memenangkan jiwa bagi Kristus, kita jadi teladan. Terang itu teladan, garam itu teladan. Kita dituntut Tuhan menjadi teladan, supaya orang lain melihat Kristus dalam kita. Kita itu sudah punya predikat terang, kita itu sudah punya predikat garam, kita itu sudah punya predikat teladan. Jadi kita harus menjaga hidup kudus. Perhatikan, jangan sampai kanan kiri kita nang gereja nganggo dasi, nganggo sepatu kempling, ketoke nganggo jas, barang mulai sangka omah, aduh gila nih, polane koyo apa kuwi. Nah, itu nggak bagus. Nah, kita harus mengalami Tuhan dulu, baru kita bersaksi kepada orang, oh Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kita harus sembuh dari luka batin, baru kita bisa bicara kesembuhan. Itu namanya teladan. Kita lepas dari rokok, baru kita bisa bilang, merokok itu tidak baik. Merokok itu seperti begini loh. Kalau bisa tinggalkan aja. Saya udah lepas dari rokok, saya terikat rokok sekian tahun, bla bla bla, akhirnya saya lepas. Dulu saya merokok sehari palingnya 3 bungkus. Dan ketika saya diundang maju ke depan, apa yang mau saya doakan buat kamu? Saya bingung. Saya mau didoakan apa? Waktu anak muda dulu ya. Ya udah, saya minta dilepaskan rokok. Seketika itu saya tidak suka merokok. Begitu saya rokoknya pahit, enggak enak. Gitu loh. Dan saya bisa bersaksi, saya didoakan oleh hamba Tuhan, saya bisa berhenti merokok. Anda mau didoakan berhenti merokok? Kenapa? Karena saya ngalami kok. Saya bisa bersaksi. Namanya teladan. Jadi kalau kita sudah lepas dari yang namanya dosa keterikatan, kita bisa bersaksi kepada orang. Saya dulu tuh seperti begini loh Pak. Begini, begitu. Akhirnya saya bisa lepas. Dan Bapak mau lepas, mau saya doakan? Nah, begitu. Jadi untuk kita menjangkau jiwa, yang pertama tadi kita itu mencari, yang kedua kita itu jadi teladan. Ada kasih dalam kehidupan kita, perkataan kita itu juga dilihat orang, tingkah laku kita itu dilihat orang, kesetiaan kita dilihat orang. Jangan kawin cerai 10 kali, kawin cerai. Gimana lu mau jadi teladan? Gimana orang berkata, oh bener dia hamba Tuhan, anak Tuhan Kristen sejati? Nggak bisa. Kita mau menjangkau jiwa, menangkan jiwa, jadi teladan dulu. Kita harus memberikan contoh kepada orang-orang sekitar kita. Kenapa Pak? Karena kita itu terang, kita harus bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kita tidak bisa meninggalkan teladan Kristus. Kristus itu sebagai teladan yang patron kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau kita mau hidup menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, kita ikuti teladan Tuhan, sehingga orang bisa mengikuti teladan kita. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun seperti itu. Coba kita buka dalam Filipi 3:17 ya. Filipi 3:17. Perhatikan di sana ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Bayangkan, Rasul Paulus berani berkata, ikutilah teladanku. Kenapa? Karena dia sudah mengalami Kristus. Karena dia memang penuh dengan roh. Karena dia memang hidup benar di mata Tuhan. Karena memang dia jadi teladan, pantas diteladani. Karena dia bukan orang yang biasa-biasa. Karena dia adalah terang sejati itu tadi. Atau orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi dia berani berkata, ikutilah teladanku. Adakah orang tua hari ini, nak ikutin teladanku nak. Apa Pak? Ngerokok? Mancing? Mendem, kan enggak seperti itu. Tapi Rasul Paulus, ikutilah teladanku. Kenapa Rasul Paulus berkata seperti itu? Karena ada di antara jemaat Filipi pada waktu itu yang hidupnya nggak benar. Coba perhatikan ayat 18 ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, Rasul Paulus menangis loh ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jemaat di Filipi ternyata banyak sekali yang hidup sebagai seteru salib Kristus, mengkhianati Tuhan, hidup tidak benar di mata Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata, ikutilah teladanku, karena dia hidupnya benar. Kembali ke ayat Matius tadi, kita sebagai terang Kristus, kita sebagai garam dunia, berani tidak kita bilang kepada orang, ikutilah teladanku.
Rasul Paulus berani loh. Dengan ini orang akan ngerti kita itu orang Kristen, perlu diteladani, perlu dicontoh. Dan ketika kita bersaksi, saya yakin Roh Kudus bekerja dan mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Pasti mereka akan mengalami yang namanya kebenaran firman Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya pikir firman Tuhan singkat saja, biar ini menjadi berkat kepada kita. Yang pertama, kita mencari jiwa yang tersesat, yang terhilang. Yang kedua, kita menjadi teladan. Udah, sekarang jangan hidup lagi seenak kita sendiri. Hiduplah benar di mata Tuhan. Belajar terus memperbaiki diri hari ke hari. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi banyak orang yang pingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu udah paling oke. Yang jelas, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.